banyak dan sebanyak-banyaknya mengucapkan apresiasi yang di sini tentunya kepada orang mbak muslimah yang berkenan mengikuti acara advokasi pada malam hari ini untuk tugas dari mata kuliah advokasi kesehatan kelas A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 2024. Nah, sebelumnya apa yang akan diadvokasi yang pertama adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di kos muslimah ini, yang mana berdasarkan data dan juga kuesioner yang telah disebar kemarin beberapa hari yang lalu ditunjukkan bahwa banyak dari teman-teman penghuni kos muslimah ini yang resah karena wastafelnya di sini itu kotor dan dapat temukan makanan sisa dan lain sebagainya. Karena itu kami dari kelompok kami ini mengadakan advokasi terkait masalah ini yang nantinya kami besar harapan kami akan muncul tindakan perubahan dan juga aturan yang dibuat oleh teman-teman dan juga komitmen yang akan merubah kebersihan di wastafel. Ini saja yang akan pada sebelum itu kita juga ada ini ya untuk flyer. Jadi sebenarnya ini mungkin kalimat-kalimat yang ada di flyer ini mungkin teman-teman udah tahu juga terkait itu. Nah, tapi kami mau menekankan kembali aja bahwasannya kemarin berdasarkan hasil yang udah kami kumpulkan foto di wastafel itu bahkan sampai ada kecoa yang di situ itu. Nah, yang mana pasti teman-teman juga tahu kalau kecoa itu adalah salah satu faktor pembawa penyakit gitu. Nah, kalau kita bawa penyakit ini nantinya dibiarkan ada di situ terus, terutama itu di dapur sama di dekat kulkas gitu, yang mana kan teman-teman juga nyimpen makanannya di situ semuanya gitu. Nah, pastinya teman-teman nggak mau dong kalau misalnya bakalan kena penyakit karena adanya faktor di situ gitu. Nah, oleh karena itu di sini memang kami menawarkan kepada teman-teman supaya teman-teman nanti bisa untuk ada perubahan perilaku lah gitu, ada komitmen dari teman-teman untuk merubah perilakunya supaya enggak membuang sampah utama sisa makanan di wastafel lagi gitu. Kan sudah ada disediakan juga apa namanya tempat sampah gitu ya di dekat parkiran itu, jadi bisa untuk dibuang situ aja karena kan juga tiap hari sudah dibersihkan juga sama Pak saya lupa namanya ya, Pak Bersih itu. Nah, itu teman-teman mungkin nantinya dengan apa namanya keresahan yang selama ini juga kita bisa dapat hasil dari advokasi ini tuh teman-teman ada perubahan gitu dari perilakunya, kesadaran lah intinya, kesadaran dari teman-teman kalau misalnya memang membuang sampah apalagi sisa makanan yang udah masak gitu ya ke dalam wastafel itu pasti akan ada efeknya gitu karena baunya sangat mengganggu sebenarnya ya. Pasti teman-teman juga udah merasakan bahwa baunya itu sangat mengganggu, apalagi kalau ya sampai timbul kecoa, dan apalagi teman-teman yang pakai dapur gitu ya pastinya menghabiskan waktu yang lebih banyak di dekat wastafel dibandingkan sama teman-teman yang masaknya di kamarnya sendiri gitu. Nah, itu mungkin dari teman-teman ini ada kayak keluhan gitu nggak selama ini terkait dengan wastafel itu gitu yang teman-teman rasakan? Mungkin ya Mbak monggo juga. Ya mungkin Mbak mau ada kayak misalkan aja supaya mungkin satu sama lain itu kayak tahu gitu bahwa memang teman-teman ini merasakan keluhan terkait dengan wastafel itu. Ya mungkin karena kamar saya itu nomor 6 ya, dan dekat dengan dapur ya, itu yang paling saya rasakan adalah bau dan kecoanya itu kadang masuk ke kamar. Nah, ya itu kan. Nah, memang maksudnya saya juga awalnya bingung gitu, ada kecoa jalan di depan kamar itu dari mana gitu kan, karena kalau dari kamarnya kita masing-masing pastinya kan nggak mungkin gitu karena ya pasti sudah dijaga sendiri-sendiri gitu ya untuk kebersihannya. Nah, makanya saya juga heran gitu pas menemukan bahwa ada kecoa di wastafel itu ketika cuci piring juga gitu, ternyata itu ada kecoa gitu ya. Untungnya kecoanya udah mati gitu, bukan yang kecoa masih hidup. Kalau hidup mungkin udah nggak tahu lari kemana gitu. Nah, di sekitaran itu tuh juga kayaknya banyak kecoa yang masih hidup juga gitu. Nah, itu mbaknya kalau masuk ke kamarnya gimana untuk musik? Saya susah gitu ngusir kecoa itu kan. Langsung aja kalau misalnya kelihatan langsung pokoknya
bakterinya yang mana kalau itu keluar dari tubuhnya kecoa dia masih bisa hidup dan masih bisa menyebar gitu. Jadi kecoa itu nggak boleh Kumpul langsung. ya dibuka langsung tuh. Jadi kalau bisa sebenarnya pakai ini mbak, sabun entah itu sabun atau berburu juga bisa tapi lama gitu. Kalau kelihatan usahain kebalikin dulu kecoanya. Ya, dia kan Loh, pakai kan bisa pakai sapu iya, atau apa sapu gitu sampai sampai badannya usahakan terbalik. dia badannya terbalik kan nggak bisa balik. Nah itu semprot pakai apa? Pakai minyak kayu putih, pakai sabun badan, pakai apapun. Aku biasanya gitu kalau kelihatan jadi sebelum dia mati nanti dia kaku. Loh, gitu caranya, tidak boleh kita penyek soalnya. Nanti kalau dibanyak keluar semua walaupun kita udah bersihin itu nanti tetap tertinggal juga gitu ya bakteri-bakterinya dari dalam tubuhnya si kecoa ini gitu. Jadi kalau nanti mbaknya kelihatan lagi kecoa, kalau ada semprotan untuk Kecoa kembali kecoa. itu dia pakai itu. Kalau nggak ada ya itu mbak usaha itu balikin dulu ya soalnya itu balikin kecoanya baru dikasih apa aja minyak kayu putih, sabun cuci apa sih namanya? Sabun mandi gitu. Biasanya aku pakai minyak telon. Aku pernah pakai minyak telon. Jadi wangi nanti dia kaku sendiri, paling nggak lama kok, nggak lama nanti dia kaku sendiri udah mati. Nah itu baru bisa kita supaya nggak keluar bakteri-bakterinya dalam tubuhnya kecoa. Terus ini sebenarnya saya juga mau tanya gitu ya kan mbaknya kamarnya deket sama wastafel, Tania juga kamarnya kebuka terus malah gitu. Nggak tahu Tatan itu orangnya siapa gitu, maksudnya kayak terindikasi gitu loh supaya maksudnya kita bisa mungkin ngomong nggak ngeliat ya gitu karena kayak kalau misalnya ini kita belum tahu sumber masalahnya apalagi juga mbaknya yang menjadi sumber masalah ini belum memiliki kesadaran terkait ini kan pastinya sama saja gitu loh. Makanya ini mbaknya nggak tahu ya soalnya kan maksudnya mbaknya kamarnya juga di situ kayak yang dibuka terus gitu kalau saya lihat tuh gitu kalau dengan kulkas gitu. Dulu saya pikir itu apa ya, itu gara-gara apa yang sering-seringnya itu saya lihat tuh karena yang bekas nasi banyak kan nasi ya mbak ya, kayak masak nasi itu sudah habis itu direndam tapi nasinya ya udah dibuangnya di situ gitu nggak dibuang ke tempat sampah. Nah itu kan dia nggak tahu juga itu punyanya siapa, biasanya kan direndamnya lama di situ. Terus sampai kan saya juga tidak tahu ya punya siapa. Nah ini sebenarnya susah untuk apa ya kita cari penyebabnya siapa yang memang menjadi penyebab ini. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat komitmen satu sama lain untuk menjaga kebersihannya wastafel gitu dengan mengubah perilaku supaya nggak membuang sampah makanan ini di wastafel itu, insya Allah masalah kebersihan ini bisa diatasi gitu walaupun belum menemukan siapa penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga kebersihannya, menjaga perilakunya kita ke depannya, ada komitmen dari kita sendiri untuk bahwa kebersihan wastafel itu adalah kewajiban bersama gitu. Nah menurut mbaknya ini kewajiban untuk membersihkan wastafel itu adalah dari kita sendiri menjaga kebersihannya atau dari Pak yang bersih-bersih? Keduanya. Nah ya sebenarnya memang dari keduanya juga, dari kita karena kita memang yang memakai gitu ya. Pasti kalau kita memakai satu hal ya pasti harus bertanggung jawab juga dengan kebersihannya. Nah untuk juga kadang bapaknya kan hanya lihat di tong sampah aja, tapi nggak lihat sampai ke dapurnya. Jadi harus sampai kita laporan. Jadi mungkin kalau misal bapaknya juga melihat ada bapaknya yang bersih-bersih itu biasanya bisa dilaporin mbak, maksudnya Pak ini sampahnya kotor lagi mampet lagi supaya dibersihkan. Karena kalau arahannya dari Pak Rahmat itu memang yang diarahkan untuk ditekankan untuk dibersihkan itu hanya di kamar mandi aja ke Pak kebersihannya tadi itu berdasarkan dengan apa yang dikatakan sama Pak Rahmat ya. Jadi untuk wastafel itu memang bukan penekanan utama ke Pak yang bersih-bersih Pak Saman ya, Pak Saman. Alhamdulillah saya ingat. Bukan penekanan ke Pak Saman itu bukan ke kebersihan dapur itu tadi. Jadi mungkin menurutnya Pak Rahmat juga kan dapur kita yang pakai bersama untuk masak dan lain sebagainya, mungkin ya itu menurutnya Pak Rahmat adalah kewajibannya kita untuk menjaga kebersihannya gitu. Jadi ya minta kerjasama juga dari teman-teman semuanya
sih kalau misalnya mungkin suatu saat gitu yang lihat ada mbak-mbaknya yang Penyebabnya. lain gitu ya, Ya. pas lagi nyuci piring kok kelihatan ada sebelah sambil bang makan, itu mungkin bisa bantu Banyak untuk tolong. ditegur gitu supaya mbaknya tahu gitu kalau misalnya itu nggak benar gitu, itu penyebabnya bau yang sangat bau gitu. Mbaknya kan pasti juga pernah merasakan yang pas wastafel itu sampai yang ada di foto ini kan masih sedikit Nggak gitu terlalu. sampelnya. Iya kan, pernah ada sampai Air ketinggian tinggi, badannya. banjir. Iya kan, sampai buntu sampai buntu, sampai airnya itu menggenang sampai tersumbat. iya betul, sangat berat keras, bener-bener nggak tahu wis itu apa aja yang dibuang di situ, itu sangat wow banget baunya gitu. Nah makanya ini dari kami itu ada menawarkan ke mbaknya apakah kita mau buatkan aturan atau jasa tiket kepada teman-teman di kelas muslimah ini, terutama yang lantai 1 itu, jadi untuk memastikan bahwa setiap harinya kita bisa memastikan gitu kalau wastafelnya kita itu tetap bersih gitu, tetap tidak ada apa namanya sampah Sisa. makanan yang dibuang. Mungkin dari bawahnya ada yang punya ide gitu terkait dengan apa ya Aturannya atau aturan apa gimana. yang mungkin bisa kita terapkan satu sama lain, karena nantinya tenang aja kok mbak, untuk hasil diskusi kita malam ini nanti saya laporan ke Pak Rama. Jadi nanti saya juga sudah minta ke Pak Rama selaku bapak kos yang nantinya akan membantu untuk soal juga kepada teman-teman maksudnya yang membantu mengawasi gitu. Nanti Pak Rama juga saya akan juga koordinasinya ke Pak Saman juga terkait dengan aturan ini. Mungkin saran dari saya ya, sebelumnya kan saya pernah kos di gedung sebelah. Iya. Sebelum Pindah masuk ke ke sini. Pindah. Jadi kalau dari gedung sebelah itu benar-benar bersih banget. Iya. Karena piketnya itu biasanya 1 minggu sekali bergiliran. Kalau tidak salah 3 orang, satu membersihkan dapur, 2-nya itu bersihkan kamar. Jadi setiap minggunya itu ada piket. Biasanya kalau nggak Sabtu Minggu. Jadi mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman. Iya, daftar tiket juga ya. Terus mungkin juga dari mbak yang lain mungkin Ada pendapat. Setuju. ya, kalau misalnya buat piket ini berarti kita juga tentukan apakah piketnya akan misalnya kayak mbaknya yang di sebelumnya di grouping gitu, apakah mau berapa hari sekali dan berapa orang tiap piketnya ini. Terus kalau misalnya tidak melaksanakan piket ini juga apa gitu sanksi yang akan diberikan gitu ke yang Tidak tiket. tiket, ya. Artinya kan pasti adalah alasan kayak lagi sibuk mbak gitu, apa urusan kuliahnya banyak dan apa sebagainya gitu. Nah mungkin itu bisa dipikirkan juga gitu, apalagi di gedungnya kita kayaknya banyak yang jarang di kos dan banyak yang sudah skripsi, sudah mulai dia gitu. Nah itu apakah juga gimana gitu untuk mengatasinya itu gitu, apakah nanti teman-teman yang sudah mulai skripsi, mulai sibuk dan jarang di kos ini disandingkan dengan teman-teman yang masih sering di kos, masih banyak di kos, atau tidak dimasukkan ke dalam data tiket ini. Tapi ya menurut saya nggak adil kalau misalnya nggak dimasukkan gitu ya. Ini ada yang punya saran terkait dengan aturan atau data tiket ini? Aku sih setuju aja sih kalau mereka aja, daripada mereka cuma dapat enaknya doang kita yang bersihin. Terus kalau misalnya emang telat ya mungkin kasih denda berapa gitu, dendanya kan bisa buat bayar wifi. Ya betul, betul. Atau mungkin buat yang piket di hari itu mungkin lagi krisis keuangan. Iya, iya. Gantiin gitu ya, mungkin yang hari itu yang mungkin jadwalnya 3 orang, tapi ternyata yang ngerjain cuma 2 orang atau 1 orang. Jadi nanti yang 2 kita denda, kasih kayak tiket gitu ya. Betul. Itu juga bisa sih, itu dari jadwal tiketnya ya. Nah kemudian kalau apakah kita mau ada aturan juga terkait, maksudnya apakah aturan terkait dengan kebersihan wastafel ini ke masing-masing penghuninya yang mengikat gitu. Kalau jadwal tiket tadi kan untuk menjaga kebersihannya secara berkala gitu ya, tapi bukan mengubah atau memperbaiki kesadarannya. perilaku atau kesadarannya kita. Sebenarnya kayak ada saran gitu terkait dengan apa aturan yang efektif untuk mengubah perilakunya teman-teman ini supaya tidak mengulang lagi. Mungkin ditaruh tempat sampah pas di sebelah wastafel.
Jadi kepikiran gitu. Jadi kepikiran terbuang. Tempat sampahnya langsung ya langsung pas di sebelah di bawah. Jadi nanti kalau yang tiket bisa dibuang itu nanti ganti lagi ke dashboard. Turunan aja baru dirasakan. itu juga boleh juga sih sebenarnya. Iya. Sama itu kalau misal bau itu juga dari biasanya terlalu lama ngerendam Iya, AC itu betul. bau. Mungkin bisa ditambah nggak boleh berapa Ya aturan kan Iya, masih iya. aturan Iya, dicuci. nah, aturannya apa gitu kan aturan dilarang untuk apa gitu kan pasti ada. Nah itu mungkin yang bisa kita buat malam ini gitu, nantinya kan disepakati sama teman-teman di sini, nanti hasilnya bisa saya sampaikan ke Pak Ahmad kalau misalnya kita memang sudah membuat aturan tadi dalam tiket, ada juga aturan tertulis tadi bahwa terkait dengan kebersihan wastafel ini sudah ada apa ya, aturan yang mengikat di satu kosan. Mungkin tadi itu banyak berarti apa tadi yang aturan dilarang jangan dalamnya nggak dicuci gitu saya direndam doang. jangan direndam apalagi direndam jadi sampai wastafel gitu ya. Jangan sekali. Terus ada lagi mungkin dari mbak-mbaknya yang untuk aturan-aturan iuran ini. Mungkin kayak aturan yang dilarang buang sampahnya ke wastafel itu bisa dimasukkan juga ke aturannya ya. Nah itu minta tolong ini apa dicatatkan aturan yang sudah dibuat. Dan ini nanti supaya mungkin nanti bisa kami ulangi diketikkan gitu. Tapi untuk sementara ini ditulis tangan terlebih dahulu, nantinya ditandatangani gitu untuk mungkin dari perwakilan teman-teman bahwasanya memang sudah disepakati aturan tersebut gitu untuk dilakukan. Karena kan wastafel ini juga di depan wastafel ada kulkas yang mana yang pakai bukan cuma yang lantai satu aja, tapi yang teman-teman lantai atas juga pakai, misalnya tergabung juga dengan kayak keluhan yang mau disampaikan. Mungkin bukan keluhan yang disampaikan teman-teman sih, tapi apa berdasarkan pengalamannya mbak-mbak kalian gitu terkait dengan kebersihan wastafel ini. Selain Sebenarnya kalau saya pribadi masalah wastafel itu kan memang benar-benar bahwa itu perlu dengan kesadaran ya ya. Tapi kalau nanti itu pasti kalau mau buang makanan yang ada bahan kasarnya adalah bukan air tok maksudnya. Itu pasti dibuang dulu, dipisahin dulu. Iya, Dari betul. dipisahin, dibasahin dulu, baru dibas apa kasarnya itu baru dibuang ke tempat sana, nanti air yang ada di kompos. Iya. Kalau saya pribadi seperti itu. Mungkin bisa jadi. Sebenarnya kalau diskusi seperti ini menurut saya pribadi ini sangat bagus ya, karena paling tidak kita yang mungkin merasa dan pasti akan merasa tersindir atau bahkan bisa mulai memperbaiki mungkin ya. ya mulai tapi sebenarnya memang ngobrol secara langsung ini lebih efektif daripada kalau misalnya kita tanya di grup gitu ya, mungkin di grup ini siapa yang buang ini, pasti kan tidak mungkin gitu saya enggak yang buang gitu kan, nggak mungkin bakalan langsung ya nggak akan gitu pasti akan sembunyi lah gitu ibaratnya. Nah tapi memang yang bikin heran adalah kenapa ya gitu sampai sekarang tuh tidak ada yang ketahuan gitu siapa yang menyebabkan hal itu gitu, karena saya sendiri di sini udah setahun, dia udah 2 tahun kan. Tahun aku kamu lebih dari aku loh. Iya setahun lebih, aku udah tahun di sini. Dia udah lebih senior lagi gitu, masih aja gak tahu siapa gitu. Berarti kan kalau dari dulu sampai sekarang masih begitu, berarti orangnya masih ada di sini gitu loh, belum pindah gitu, belum lulus atau apa gitu kan. Berarti antara saya awal dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang masih seperti itu kan, berarti memang penyebabnya masih ada sih Tan. Dulu mas pas zamannya mbak Limbong, itu masih ketat banget kan, soalnya mbaknya sering nulis gitu, Iya. dan itu masih bersih gitu, masih terjaga kebersihan. Cuman pas banyak out itu entah kenapa langsung Mbak yang
Ya pas awal aku masuk kayak belum masuk waktu itu. Tapi kan masih sudah ya kayak lama-lama kok ada. kurang lebih Iya makanya itu kalau misalnya kita bisa buat aturan teman-temannya gitu ya. Mungkin kayak kalau tulisan terus kita buat terus di satu WhatsApp itu kan sudah sangat banyak ya mbak, tulisan kayak jangan dibuang gitu, udah mahasiswa gini banyak gitu kan. Belajar dari awal saya datang itu udah ada tulisan kayak gitu kan, di kulkas, di sampai wastafel, di sini apa namanya di gerbang itu udah ada semuanya tulisan kayak gitu. Berarti memang masalah ini sudah dari dulu gitu loh. Kalau memang dari awal saya di sini aja udah ada tulisan seperti itu gitu, makanya butuhlah kita jadi tadi kesadaran, komitmen sama aturan yang mengikat teman-teman supaya memang bisa berubah gitu tadi. Nah itu tadi mbak, ada aturan, kalau tidak ada sanksinya gitu nggak akan jerah, makanya kita buatlah sanksi. Nah mungkin mbak Banyu bisa apa ya kasih insight gitu, karena saya sebagai orang luar soalnya saya tidak berperilaku sebagai anak kos, saya kan sebagai asuhannya di sini jadi ya yang tidak bisa untuk sanksinya gimana gitu. Gimana ya, mau monitor aja susah kan, maksudnya siapa yang ini. masih saksinya ke siapa nggak tahu. foto mbak saya CCTV ya CCTV masih dulu sebelah ada CCTV. ada Kok pilih kasih ya Pak Rahmat? Kayaknya itu urunan mungkin dari anak kosnya. Hanya kalau kamar mandi sama di jemuran. Iya sih, maksudnya kalau untuk teman-teman bersama, kalau saya semuanya mau kerja sama, ini nggak mau urusan berarti mbaknya ya, mbaknya ya, agak banget saya, kayak lah, ya maksudnya ada indikasi lah ya, gitu kalau tidak mau sampai nggak mau sampai diawasi itu ada indikasi, gitu. Nggak punya uang. Ya kan kita harus tanya juga alasannya apa. Ya betul. CCTV yang mahal, yang murah. Nah ini untuk sementara karena kayak CCTV adalah opsi terakhir ya gitu. Opsi terakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Nah opsi yang bisa kita ambil sekarang adalah penegakan aturan sama jadwal tiket tadi. Nah ini tadi jadwal tiketnya apakah mau diadakan per minggu atau per berapa hari? Mungkin mbak-mbaknya ada saran? Per bulan itu keburu sampai per minggu. Idealnya per minggu. Oke, aturannya per minggu. Nah kita ada berapa? 11 orang. 11 orang berarti C001. ya sudah satu ya 10 orang 1 minggu 2 orang. Terlalu sedikit. Kalau 3 orang yang satunya taruh mana? 5 sekalian. Kalau 5 orang pasti alah, pasti nanti dibersihin sama mbak itu, pasti dibersihin sama mbak 2 orang. Kan kita cuma untuk piket di wastafel aja kan, yang sebenarnya kan ada piket di kamar mandi juga gitu. Kalau di piket kamar mandi sebenarnya saya nggak masalah kalau saya harus siapin tiket nggak apa-apa gitu. Maksudnya bukan hal yang susah gitu loh, karena saya juga nyuci baju di situ kan pasti ya saya menjaga kebersihan baju saya juga gitu, saya sikat itu pasti. Tapi kalau untuk wastafel ini mungkin harus ada tiketnya itu, mungkin bisa berapa orang per minggunya. Pokoknya kayak siapa yang mau di pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, mungkin bisa dicatat gitu. Bisa kita sahkan ya itu lah ya, bisa kita sudah sepakati bahwa kita sudah buat aturan ini, kita sudah buat komitmen ini juga bahwasanya untuk kebersihan wastafel ini ada perubahan lah dari kita gitu, kita bentuknya aturan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa dibantu sama teman kami dari pihak kami untuk mencatat ya untuk aturannya yang sudah disampaikan dari bagiannya tadi. Nah, sanksinya belum disepakati gitu, apa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Tadi kalau untuk tiket apakah benar mau disanksi berupa denda? Ya, kalau yang mbak-mbaknya banyak Kalau denda ntar alokasinya. denda alokasinya kemana?
bisa buat beli ini mungkin apa duitnya lebih kadang aku naruh sunlight di dekat wastafel sehari habis sehari habis Aku trauma itu. iya aku sekarang tidak pernah menaruh Punya aku udah taruh sunlight kamar. sampai donasi sunlight Iya, ditaruh kamar Baiknya ditaruh taruh kamar masing-masing. Aku juga gitu dulu. Iya. Itu kayak mbaknya sama ya, sama kayak ini ya. Satu orangnya sama. Untuk saya dari awal udah taruh kamar karena tahu ya namanya kos pasti ada di situ ya mungkin dipikirnya adalah fasilitas pakai bersama. Bisa juga sih mbak kayak kita beli alat kebersihan mungkin jika buat kamar mandi atau buat wastafel juga bisa lokasinya di situ atau mungkin nombokin wifi iya nah untuk dendanya ini berapa gitu mau ditentukan juga gitu berapa denda yang akan diberikan kepada teman-teman ini kalau misalnya melanggar Pasti tuh buat alokasi pembelian sunlight. nah ini mau dendanya tuh berapa gitu satu apa ya ketika mereka melanggar gitu nah ada denda ini berapa gitu supaya mungkin teman-teman juga merasa kok kayak misalnya aku melanggar nih uangku keluar terus gitu nah, supaya teman-teman mau ngakuin lah gitu untuk kali ini itu ada saran dari mbaknya berapa besaran denda untuk sanksi yang diberikan mau berapa mbak? Biar semuanya ya. Tapi kalau dendanya makin mahal kan jadi makin mikir. Aja ya, jadi nggak mikir deh. Ada bapaknya ada saran mungkin berapa? Berapa kamu? Dendanya? Atau 20 wifi satu orang 20 nih sepakat ya untuk 20.000 Kecil nggak sih? 50 100.000. Wah. Udah deh. 100.000 100. Bayangin kalau 1 minggu 3 kali melanggar 100, terus uang jajannya cuma 1 juta, habis loh. Bakalan mikir buat ngelanggar aturan yang udah ditentukan. gimana? 100 Nanti 50 kekecilan. 20 kekecilan 25 kekecilan 100 mungkin ada bapaknya yang merasa kayak kebesaran atau gimana gitu Kan katanya nggak melanggar kan, ngapain iya karena takut? saya nggak merasa melanggar Nggak ya boleh-boleh aja ngapain takut? oke kita beri sanksinya 100.000 ya tiap ada pelanggaran Kan nggak melanggar. ya asalkan nggak melanggar harusnya kita nggak takut Betul. nggak takut Nice idea. Jadi berapa ini Bu? 100 Wah, wow orang kaya. betul ya WS 100 ya udah beneran ya 100 Iya, Oke, Wes. 100 bisa dicatat apa 100 Ya sudah. Kat sini buat yang nggak ikut tiket berarti kan ya kalau kita tanggal udah sama sama nih mau kita beda lagi Sama. iya kelihatan ya sama Yang 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 bikin jauh. tapi gimana caranya nah itu tadi makanya itu tadi apakah setiap ada yang mau ke masuk laporan nggak saya kirim Iya di grup kan di grup kan. iya kayaknya yang aku mau pakai ini terus ini before afternya Iya. Betul, kan ada bukti. iya kalau gitu Mau status baru. Kumpulin uang yang 100 itu buat beli CCTV. iya kan jadi kalau banyak yang melanggar bisa kita kumpulkan untuk beli semoga banyak yang melanggar Semoga nggak jadi kita sendiri. iya jadi ini untuk yang tadi ini mbak untuk bedanya apakah mau disamakan Atau sama kan nanti aja untuk semuanya. itu adalah untuk semua peraturan sama ya Di area dapur. alokasi dananya adalah untuk ke
kepentingan bersama lagi. Oke, nah karena ini sudah apa ya kayak terbentuk juga untuk aturan yang berikutnya, ada mau aturan lagi untuk disepakati ya disepakati sama teman-teman. Saya kan ini sudah ada sistem juga, berarti harus ada sekretaris. Siapa mbak sekretarisnya? Yang bikin kebijakan dong. Oh, saya nggak bikin kebijakan ada. Iya, ini semua yang bikin Nggak kebijakan. berharap. Oh iya benar. Uang wifi kan mbak Iya, Tania tapi yang ada pegang. wifi. Harian Iya, aja Mbak. mbak. Pokoknya kalau kurang itu ambil dari situ. Nanti bisa. Nanti untuk dana-dananya mungkin bisa dibicarakan mbak. Mungkin kita sudah menentukan aturannya sudah ada. Apakah mau ditambahin lagi aturannya? Atau sudah cukup yang Kalau melanggar piket itu berarti sengaja tidak melakukan piket kan? Kalau Iya. misal kayak Ada bolak kegiatan, balik itu ada pasti apa. izin dulu gitu. Iya, harus Iya. ada konfirmasi terlebih dahulu. Jadi nanti dia bisa tukar. Bisa betul. Jadi kalau misalnya memang ada tukar jadwal itu bisa gitu ya. Kalau nggak bisa dianggap enggak. Ini dijadikan anak ini peraturannya jelas ada. Jadi dari banyak sudah ada lagi yang mau disampaikan aturannya, mungkin Tambahin lagi aturannya atau sudah diubah. cukup. Nanti bisa kami bantu printkan, kami laminating, berikan kawakan. Iya, ditempelkan di setiap pojok. Setiap kapan? Baru bangun. Bikinnya wastafel. Di wastafel itu mbak sudah ya, Full. kita sudah full dengan tulisan kan sebenarnya gitu. Cabut. Cabut, Ya, kita cabut kita ganti yang baru gitu ya. Oke, itu bisa jadi ya. Kalau bisa di atap ya bisa. Baru bangun. Wah, ya Allah gitu banyak banget ya gitu benar. Bisa. Nah untuk aturannya ini sudah disepakati sama teman-teman juga. Oke, nah kita anggap untuk aturannya sudah bisa disahkan ya mbak ya. Jadi saya laporkan juga nanti ke arah mas hasilnya. Nah untuk itu tadi kita ini aturannya kan untuk mengikat. Nah untuk komitmennya dari kita kalau misalnya kita mau menjaga gitu ya untuk dari perilakunya kita sendiri ke depannya. Nah ini kami ada surat perjanjian komitmen atau kayak nota kesepakatan gitu, bahwa dari kami sebagai advokator sudah menawarkan gitu kepada teman-teman bahwa ada yang namanya komitmen dari teman-teman semua untuk menjaga kebersihan di wastafel, dan nantinya akan ada tanda tangan juga dari pihak kedua selaku teman-teman sasaran advokasi dari kami yang menyetujui gitu adanya pembentukan komitmen ini. Nah untuk itu dari mbak yang mau begini yang kedua ini mbak Tania jadi ya. Atau mungkin dari mbak. Yang mau yang bersedia. Ada mbaknya mungkin ada yang mau jadi pihak kedua nih gitu, yang menandatangani ini Iya. yang komitmen ini nih, tanda tangan aja. Gimana? Oke, oke. Saya tolong. Ini kan sudah ada piket. Ya, mau dijadwalin siapa? Kamu ada dua. Pelan nggak ada. Iya, pelan satu. Pokoknya mintaan Pak Sandra nulis. Jadi sudah ada apa? Tanya. Kegiatan advokasi pada malam hari ini saya rasa sudah cuman menunjukkan hasil gitu ya, adanya terbentuknya komitmen kita bersama, ada terbentuknya aturan, dan juga ada terbentuknya sanksi dan jadwal tiket yang akan kita terapkan segera gitu untuk diberlakukan kepada teman-teman di kampus lain ini. Nah, itu kami selaku tim advokasi dari FKM UNES kelompok 3 di kelas A mengucapkan sangat berterima kasih kepada teman-teman bapak sekalian yang sudah sedia untuk hadir dalam kegiatan advokasi kami malam hari ini. Semoga kedepannya komitmen dan juga peraturan ini dapat diterapkan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti kedepannya. Semoga
kebersihan wastafel di kampus muslimah ini dapat segera teratasi ya masalahnya, dan kita semua akan merasa nyaman gitu untuk menggunakan wastafel ini gitu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh minta fotonya dulu? Foto bersama. Sudah, sorry.